Haleluya. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan. Shalom. Yang siap memuji Tuhan, kita lambaikan tangan kita. Katakan amin, amin, amin. Haleluya. Dengan Tuhan, dia selalu bangsa Tuhan. Ooh.
dengan perlengkapan surgawi, dengan kuasa-Mu yang hebat Tuhan. Sehingga apapun Tuhan, tidak ada yang bisa menghalang-halangi kami untuk bersuka cita hari ini, memuji Engkau Tuhan dengan hati yang gembira Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kehadiran-Mu Bapa. Kami boleh rasakan Tuhan lawatan-Mu ada di tempat ini Bapa. Urapan-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Roh Kudus yang memenuhi setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan Yesus bersorak-sorai Tuhan, bersuka cita, meninggikan Engkau Tuhan, mengagungkan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isi. Tuhan, saat ini Bapa, kami rindu Bapa, kami haus dan lapar Tuhan, mendengarkan suara kebenaran firman-Mu lewat hamba-Mu. Kami butuh firman-Mu Bapa. Kami butuh Engkau Tuhan dalam kehidupan kami ini, dalam akhir zaman ini Tuhan. Karena tanpa firman-Mu kami tidak kuat Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, biar Tuhan Kau mengurapikan pribadi lepas pribadi. Kami buka hati kami lebar-lebar Tuhan. Mari Bapa, Engkau isi kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siapkan seluruh hidup kami Tuhan. Engkau beri hikmat bijaksana kepada kami, supaya kami boleh mengerti Tuhan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Terima kasih. Juga kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, saat ini kami sehat sepakat memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Urapan khusus Tuhan turun atas hidup hamba-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang memenuhi hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Hikmat bijaksana, roh penguat-penguat Kau limpahkan kepada hamba-Mu, sehingga firman yang disampaikan bagi kami saat ini benar-benar firman yang mengubah seluruh hidup kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, memberkati kami saat ini. Terima kasih Tuhan, sehingga kedatangan kami saat ini Tuhan, kedatangan yang luar biasa, karena Tuhan sudah memberikan berkat yang luar biasa, yaitu berkat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami serahkan Tuhan rangkaian acara ini, ibadah ini, dari awal pertengahan sampai akhir. Biarlah kuasa Roh Kudus memimpin Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah digenapi.
kasih Tuhan, hamba-Mu berdiri di tempat ini itu karena kemurahan, itu karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Pada saat pagi hari ini ya Tuhan, persiapkan hati kami, biarlah kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan tertanam dan berbuah di dalam kehidupan kami. Hamba berdiri di sini suatu kehormatan. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami. Roh Kudus-Mu yang tidak terbatas, yang sanggup merubah setiap situasi kehidupan kami. Situasi boleh berubah, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami sebagai anak-anak-Mu, maka kami siap mendengarkan firman yang hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, puji nama Tuhan. Pada saat pagi hari ini saya akan berbicara tentang judul yang sudah diberikan, yaitu tentang ada dua, Bapak Ibu. Ada perbandingan. Saya kasih bahasa Inggrisnya itu love yourself, yaitu kasihilah dirimu dan mencintai dirimu. Ada dua kata, ya, kasih dan cinta. Kalau kita dengar cinta, muka sudah senyum semua, ya, dengan kata cinta. Nah, dua kata ini hampir sama, tetapi memiliki makna yang berbeda. Ya, coba kita buka. Ini dasarnya firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-22. Bapak Ibu yang sudah ketemu katakan amin, semuanya berdiri. Matius pasal 22. Nanti kita akan lanjut buka firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 2. Kita baca dulu ya, Matius pasal 22 ayat yang ke-39. Sudah ketemu Bapak Ibu? Amin. Kok cuma sedikit saja katakan amin? Amin. Matius 22 ayat yang ke-39 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Kita buka di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang kedua. 2 Timotius pasal 3 ayat yang kedua. Sudah ketemu? Katakan amin. Amin. 1, 2, 3. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuang dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi fitnah. Mereka akan berkata dan tidak tahu berterima kasih, tidak mengerjakan agama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Kasihilah dirimu sendiri dan mencintai diri sendiri. Tadi saya bilang kasih di dalam Matius 22 ayat 39. Kalau kita baca bagaimana ahli Taurat, orang Saduki maupun orang Farisi ingin mencobai Tuhan Yesus. Mereka bertanya, guru, ya kan? Kasih mana yang paling utama? Tapi Tuhan Yesus katakan di ayat sebelumnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwa dan segenap akal budimu. Terus yang kedua kan Yesus jawab lagi. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Ya kan? Seperti diri sendiri. Nah, kasih di situ menunjukkan kasih agape. Nanti kalau kita lihat di dalam 2 Timotius bukan kasih agape. Ya, kita bahas dulu tentang kasih agape ini. Ya, kasih sesama manusia seperti diri sendiri. Saya tanya ke Bapak Ibu, mana yang Bapak Ibu kasih? Kasih sesama atau kasih diri sendiri? Halo? Mana yang lebih menonjol Bapak Ibu? Diri sendiri. Voting saja, coba angkat tangan. Yang diri sendiri coba angkat tangan. Jujurlah padaku. Kasih sesama. Kok cuma satu orang? Terus yang tidak angkat ini apa ini?
Tengah netral ya, tengah-tengahnya. Ya, bahaya. Ya, kadang sering kita menonjolkan ya kasih sesama, tetapi diri sendiri belum bisa dikasihi. Bagaimana? Ada juga orang katakan dia cenderung mengasihi diri sendiri, tapi sesama kiri kanannya dia saling tendang menendang. Ya kan? Nah, ini dari pertanyaan di dalam kehidupan kita. Mana sih kasih? Kasih agape. Ya, itu. Karena kita cenderung mengasihi diri. Nah, kalau orang yang berkelebihan mengasihi diri, ini bahaya lagi. Sedikit-sedikit ya nanti kita akan lihat ya. Oke. Nah, dua kata ini maknanya sama tetapi memiliki arti yang berbeda. Coba kita lihat di dalam Timotius lagi. Ya. Timotius di dalam bahasa aslinya Yunani bukan kasih agape, tetapi kasih filiatos, kasih filia. Yang cenderungnya, makanya di dalam judul perikop itu tentang tanda-tanda akhir zaman sebenarnya. Manusia ya sudah cenderung mencintai dirinya sendiri. Ya. Makanya di sini kita sudah baca ayatnya menjadi hamba uang. Ya kan? Nah, kalau orang tidak salah orang mau mencari uang. Kalau dia melupakan Tuhan, tidak pernah datang ke gereja, terus dia cari-cari uang, akhirnya apa? Mukanya kebiri dengan uang. Betul Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu suka mencari Tuhan, maka mukanya kebiri dengan Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, saya doa di sini mudah-mudahan. Ya, boleh uang itu adalah utama, kebutuhan di dalam kehidupan kita. Tapi jangan kita lupa dengan Tuhan. Ya, maka di dalam Matius katakan 6 pasal 6 ayat 33, carilah apa? Dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Terus maka semuanya akan ditambahkan. Ya, cari dulu rajanya Bapak Ibu, sumbernya. Saja pertanyaan di sini, Bapak Ibu cari datang di sini cari siapa? Cari siapa Bapak Ibu? Cari Tuhan, yakin. Tindakan kita cari Tuhan itu adalah kasih. Amin. Kasih, ketika ada kasih, maka itu ada hubungannya. Tuhan Yesus datang ke dunia, dia memulihkan hubungan dari di kejadian bahwa manusia adalah manusia yang berdosa. Tuhan Yesus datang mencari hubungan manusia. Ketika orang mencari hubungan, coba di sini yang berkeluarga siapa? Coba ada? Kok yang berkeluarga susah sekali angkat tangan? Berarti yang tidak angkat tangan masih jomblo, ya? Ya. Kalau orang punya hubungan, ya, misalnya istri saya tidak ikut, karena dia mau ikut karena sudah hamil, udah mau dekat 8 bulan, dan bisa jalan jauh nanti capek. Kalau orang berhubungan, kalau saya mencium istri saya, itu berarti saya jarak apa? Saya kasih dia. Tapi jarak atau kasih? Yang mana Bapak Ibu? Saya mencium karena jarak atau saya kasih dia? Kasih. Dan mungkin saya cium istri orang, berarti saya kurang ajar kan? Ya kan? Berarti kalau saya cium orang, nanti suaminya lihat langsung dipukuli saya. Berarti itu bukan kasih. Ya kan? Jarak. Nah, kita datang kepada Tuhan itu ada hubungannya. Kita ada hubungan dengan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan itu bukan paksaan, Bapak Ibu. Tuhan sudah memberikan free will, kehendak bebas. Makanya waktu memuji Tuhan, jangan disuruh semuanya berdiri baru berdiri. Ya kan? Bapak Ibu, kalau kita memiliki kesadaran hubungan dengan Tuhan tanpa disuruh, kita langsung berdiri. Amin. Kita menyembah Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Disuruh-suruh baru kita menyembah. Ya, kalau kita memiliki hubungan dengan baik, tidak perlu disuruh. Kita harus menyembah Tuhan. Itulah bukti kita mengasihi Tuhan. Amin. Ada amin Bapak Ibu. Ya. Ya, itulah hubungan. Ketika ada hubungan di situ adalah menjalin kasih Tuhan yang nyata. Ya, bukan masalah cinta. Nanti kita akan lihat, kita jangan fokus pada cinta ya Bapak Ibu. Nah, cinta, ya kita akan lihat perbandingan cinta dengan kasih. Nah, cinta identik dengan hawa nafsu, ya kan?
cinta identik dengan hawa nafsu, tetapi kasih identik dengan kekudusan Tuhan. Amin. Ya. Cinta suka menuntut, tetapi kasih suka cinta lupa segalanya, ya kan? Tetapi kasih melindungi. Kalau orang sudah mencintai, ya kan? Kotoran misalnya kambing rasa coklat karena dia lupa segalanya, ya kan? Betul Bapak Ibu ya, yang sudah merasakan masa-masa yang sudah lewat, yang sudah mengalami, ya kan? Kalau duduk berdua, orang lain kiri kanan tidak boleh tahu. Anggap saja dunia milik kita berdua. Itu cinta, lupa segalanya. Tetapi kasih suka memberi. Ya, cinta cepat mudah, tetapi kasih tetap menyala. Kasih tidak pernah padam. Amin. Tetapi cinta manusia nanti sudah keriput, tidak pernah lagi bilang aku mencintai kamu. Ya betul Bapak Ibu ya, yang senyum-senyum, tapi aku ini saya alami, ya kan? Sudah keriput waktu dia merasa masih muda, cantik dan masih gagah perkasa, sudah sering bilang kata cinta, ya kan? Tetapi kalau sudah tua, sudah nenek kakek, aduh sudah kayaknya sudah lain, ya kan? Sudah lupa kata cinta. Nah itu cinta itu mudah. Ya, terus yang berikut. Cinta berani tidak bertanggung jawab, tetapi kasih selalu bertanggung jawab. Amin Bapak Ibu. Kok tidak ada aminnya? Amin. Hanya ada dua pilihan Bapak Ibu. Apakah kita terus menanami cinta dalam kehidupan kita yang selalu pudar, ya kan? Atau kita menanamkan kasih Tuhan, ya, di dalam kehidupan kita. Itu hanya dua pilihan kepada Bapak Ibu. Manusia membeli kehendak bebas untuk memilih. Banyak orang datang kepada Tuhan, ya, tetapi hatinya lain. Ada motivasi yang lain. Karena dia tidak memiliki hubungan sesungguhnya dengan Tuhan. Ya. Oke, ketika saya sering merenungkan kebenaran firman Tuhan, kadang ada muncul satu kata ya yang memotivasi saya. Saya tulis seperti ini. Mustahil Anda bisa mencintai tanpa melihat. Betul Bapak Ibu? Dan mungkin ya kita mencintai orang yang belum kita lihat. Ada enggak? Misalnya Bapak Ibu ketemu saya belum kenal ini. Tidak mungkin Bapak Ibu mau mencintai saya. Atau waktu saya dengan istri saya, ya. Atau Pak Edi Soeharto, nah mungkin bisa ketemu dengan ibu, pasti dia melihat dulu kan. Nah, makanya di sini tetapi mungkin untuk Anda mengasihi tanpa mengenal orang lain, orang yang kita tidak tahu, orang kita tidak kenal, kita bisa mengasihi orang lain, kita memberi berkat kepada orang lain, ya. Tapi cinta kita harus kenal, harus kita lihat dulu, tetapi kasih. Walaupun kita tidak lihat orangnya, kita bisa memberikan kasih itu. Bapak Ibu mengerti? Amin. Ya. Kita lihat berikut. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Nah, tanpa mengasihi diri sendiri, kita tidak dapat mengasihi orang lain atau Tuhan. Kita harus mengasihi diri sendiri. Makanya firman Tuhan, sayang saya tidak kelihatan saja kamu kasih, tetapi orang yang kelihatan kamu tidak kasih. Nah ini kan kasih kita dipertanyakan. Tetangga kiri kanan kita, teman kerjaan kita tidak mengasihi, ya. Tuhan jadi pertanyaan berarti kasih kita sebagai seorang pendusta. Jangan sampai Tuhan katakan, ya, kita datang kepada Tuhan tipu-tipu, ya kan? Ya. Harus kita datang dengan Tuhan itu dalam tulus hati. Amin. Bapak Ibu, ya. Saya kasih contoh waktu kalau orang kampung, ya, saya ini kan orang kampung, Bapak Ibu. Ya. Kampungnya di Kalimantan.
ya, Kalimantan Barat dekat perbatasan Malaysia. Biasanya kalau orang tamu datang, berarti disiapkan kasih minum kopi atau kasih air putih. Dan mungkin kita tuang ke tamu dulu, ya kan? Pasti kita tuang air itu untuk kita sendiri dulu, ya kan? Nah, kalau kita tuang air untuk kita sendiri, berarti kita cenderung mengasihi diri kita sendiri, ya. Baru kita kasih tuang ke orang lain. Nah, biasanya kalau orang kampung, di kampung saya bukan di daerah, mungkin ada juga yang sama. Biasanya kalau orang kampung, berarti kalau kita tidak baik kalau kita kasih ke orang lain dulu. Nanti orang punya pikir nanti dikasih racun lah dan berbagai macam. Makanya yang tuan rumah dulu, yang dikasih kita dulu, ya, supaya orang tamu yang datang, ya, melihat, ya, cenderung kita harus mengasihi diri kita sendiri. Amin, Bapak Ibu. Kenapa kita harus mengasihi diri kita sendiri? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, ya. Kasih itulah kita harus sebarkan, ya, baik di rumah tangga maupun di pekerjaan, di pendidikan, di kuliah, dimanapun kita berada, ya. Kita harus menyebarkan kasih Tuhan. Amin. Ya. Tanpa mengasihi diri sendiri terlebih dahulu, akan sulit kita untuk mengasihi orang lain. Sangat sulit, ya. Harus kita belajar untuk mengasihi diri kita sendiri. Banyak di luar sana tidak mau menerima keadaannya dia sendiri. Aduh, saya kok jelek, hidungnya pesek begini, ya kan? Ya, kalau sudah ngomong begitu berarti dia tidak menghargai dirinya sendiri. Aduh, kenapa kaki saya begini, ya kan? Aduh, kenapa isi pantat saya ini kok tidak seperti orang lain? Sudah melihat di keadaan diri sendiri, sudah menyalahkan dirinya sendiri. Nah, ini orang tidak mau bersyukur, ya. Aduh, kenapa istri saya cerewet sekali, ya. Istri saya orang Batak, Bapak Ibu. Saya orang Kalimantan. Bertemu orang yang lembut, terus ketemu sama orang Batak. Kalau Ibu Asti pasti tahu lah orang Batak, keras sekali. Aduh, cerewet sekali. Aduh, dalam hati. Mungkin kalau saya belum bertobat, aduh, saya bilang, aduh, saya dalam hati saya cuma di dalam hati terus begini saja, ya. Ya. Kita harus terima, ya, harus terima. Kalau sudah Tuhan sudah kasih jodoh, dan sampai kalau sudah disuruh, kamu ini bukan jodoh saya lagi, ya kan? Ini bahaya lagi, ya. Kita harus terima diri kita sendiri. Nah, kalau kita bisa menerima diri kita sendiri, maka orang lain di sekitar kita bisa terima. Tempat pekerjaan kita bisa terima, ya. Karena kita sudah belajar menerima apa adanya diri kita, ya. Suara sudah palas begitu, ya terima apa adanya, bersyukur, ya. Ya, daripada orang di luar sana itu yang ada yang isu udah bisa bicara, ya kan? Orang yang tidak bisa bicara saja mereka bersyukur. Orang yang buta saja bisa bersyukur. Kenapa kita yang sempurna susah menerima keadaan diri kita sendiri, susah yang mengasihi diri kita sendiri, ya. Oke, kita lihat berikut. Kita buka di dalam Efesus, Bapak Ibu. Efesus pasal yang ke-5 ayat 29. Coba satu orang baca. Efesus pasal yang ke-5 ayat 29. Bapak Ibu, kamu silakan satu orang baca. Efesus 5 ayat 29. Silakan Bapak Ibu. Efesus 5 ayat yang ke-29 berbunyi, sebab tidak pernah seorang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Amin. Iya, Bapak Ibu. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tapi ada orang yang membenci tubuhnya, Bapak Ibu. Ya, ada orang yang membenci tubuhnya, mengasuhi dan merawat. Dia rawat. Kalau ibu-ibu pasti 1 bulan pergi ke salon, rawat rambutnya, ya kan? Mau datang ke ibadah pakai lipstik dan berbagai macam, dia merawat tubuhnya. Tapi ada orang yang tidak mau merawat tubuhnya. Orang-orang jual diri itu kan tidak merawat tubuhnya, kan? Betul kan, Bapak Ibu? Ya, itu
itu orang yang tidak merawat tubuhnya. Ya, Bapak Ibu tahu, ya, seperti apa sih orang yang tidak mau merawat dirinya, yang tidak mengasihi dirinya sendiri. Ya. Minuman keras, ya kan, itu kan tidak merawat tubuhnya sendiri, ya kan? Ditambah lagi yang merokok, itu juga tidak merawat tubuhnya sendiri, tidak mengasihi tubuhnya, ya. Padahal ditulis di situ jangan merokok, merusak, tapi tetap saja, ya kan? Berarti dia tidak mengasihi dirinya sendiri. Terus anak-anak muda main game sampai tengah malam, ya kan? Berarti tidak mengasihi tubuhnya sendiri. Ya, main game sampai pagi dan berbagai macam, lupa datang ke gereja. Ya. Tidur tengah-tengah malam dan berbagai macam, nonton berbagai macam. Kalau saya dulu biasanya tidur jam 12, tapi karena sudah keluarga jarang tidur. Tidur paling jam 10 atau jam 11. Walaupun ada suka nonton bola, tapi kalau sudah mati TV. Ya kan? Tapi ada juga orang yang karena sudah hobi suka nonton bola dan berbagai macam, walaupun mata sudah mengantuk dan berbagai macam, bikin kopi, ya kan, supaya tidak ngantuk dan berbagai macam. Ya. Nah itu mari kita belajar, ya, untuk mengasihi diri kita sendiri. Ya. Hal-hal kebiasaan yang sering kita lakukan yang membuat kita tidak mengasihi kita sendiri, kita harus tinggalkan. Amin. Ya. Nah, ada berapa faktor ya penyebab orang yang tidak mengasihi diri sendiri. Yang pertama, terlalu sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Ada di sini suka membandingkan diri dengan orang lain? Ayo jujur saja Bapak Ibu. Ada enggak? Halo? Ada enggak? Suka membandingkan dirinya dengan orang lain? Pasti ada. Jangan malu lah Bapak Ibu. Tuhan tahu kok. Ya. Nah itu adalah cek satu. Oke, ini baru Bang. Terima kasih Bang. Ya, faktor orang yang tidak mengasihi diri sendiri atau tidak mencintai diri sendiri itu adalah dia suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Saya kasih contoh begini Bapak Ibu. Aduh, suara ibu itu bagus sekali, merdu sekali kalau dia nyanyi, ya kan? Sampai meleleh air mata, ya kan? Kenapa saya suaranya suara set lagi, ya kan? Suaranya kayak gong, ya kan? Nah itu orang yang tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain, selalu mempersalahkan dirinya. Nah ini bahaya, Bapak Ibu. Ya, saya berdoa di sini mudah-mudahan tidak ada. Amin. Ya, ada amin. Ya, jangan suka membandingkan diri dengan orang lain. Terus faktor yang kedua, kita lupa mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, ya. Dan kita terlalu fokus dengan masalah hidup yang menimpa kita. Nah ini faktor orang yang tidak mencintai mengasihi diri sendiri, ya, tidak bersyukur, ya, selalunya pokoknya ya Bapak Ibu tahulah, ya, sudah pernah mengalami, semuanya pernah mengalami, tidak mau bersyukur. Lalu suami saya gajinya begini, gini, berbagai macam, ya kan? Itu fokus dengan masalah hidup yang menimpa. Fokus dengan masalah, hanya lihat masalah, dia tidak pernah melihat kebaikan Tuhan yang ada di dalam kehidupan. Amin Bapak Ibu. Karena kita lupa, kita bangun pagi sudah bersyukur Tuhan. Ada yang bangun pagi tidak ada nafas, kita harus bersyukur, ya, apa adanya. Terus yang ketiga, merasa bersalah dan terpuruk dengan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Nah ini faktor yang ketiga. Dia melihat masalah yang lama yang sudah lewat, dia kembali lihat lagi, ya. Dia masuk lagi di dalam kehidupannya, ya. Kalau kita sudah mengalami kelahiran baru, kita tidak perlu lihat lagi masa-masa yang lama, ya, yang menjauhkan diri kita dengan Tuhan. Tapi kita pandanglah ke depan, ya.
Yang keempat, terlalu banyak ya, sehingga kita sering merasa dibuat kecewa dan akhirnya kita menyalahkan kita diri sendiri. Selalu ada banyak masalah, kita terus mempersalahkan, aduh Tuhan kenapa begini? Aduh Tuhan kenapa suami saya begini? Ya kan? Aduh kenapa anak saya terlalu bodoh dan berbagai macam, ya kan? Aduh kenapa anak saya dapat nilai begini? Ya. Selalu kita memperlihatkan masalah-masalah, ya kan? Sudah menimbul rasa ketakutan dalam diri kita. Apalagi masa-masa COVID, ya kan? Sekarang ini yang sudah meningkat katanya. Pastilah ada dalam rasa ketakutan, kekhawatiran. Tetapi Tuhan dengarkan, janganlah kamu khawatir apapun, janganlah takut, aku menyertai kamu. Tetapi tetap saja melihat orang manusia melihat ketakutan. Ya, kalau ada ketakutan itulah akan mengejar hidup kita. Maka kita tidak akan pernah melihat kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Ada amin Bapak Ibu. Ya. Yang berikut, kita terlalu sering ya melihat ke atas sehingga kita lupa bahwa masih banyak orang di dunia ini yang hidupnya jauh lebih menderita daripada hidup kita. Kan kita melihat lihat orang lain, dia sudah punya ini, dia mau pingin juga, ya kan? Padahal di belakangnya kita ada juga orang yang tidak mampu, tetapi kita mau seperti orang yang sudah berkelebihan, sudah punya rumah ada mewah, punya mobil mewah, kita mau ikut juga seperti orang itu. Tidak pernah kita melihat ada orang yang lebih kekurangan dari dalam hidup kita. Maka disitulah ada faktor-faktor yang kita tidak mencintai diri kita sendiri. Ya, itu Bapak Ibu. Saya berharap ya kita yang hadir pada saat pagi hari ini menjelang siang, ya jangan kita terus mencintai diri kita. Ya, jangan suka kita membanding diri kita. Mari kita terus mencintai Tuhan. Dalam keadaan seperti apapun Bapak Ibu, katakanlah cinta kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Cinta manusia bisa pudar. Ya, cinta Bapak Ibu dan istri dan anak bisa pudar, tetapi cinta Tuhan tidak pernah pudar. Amin. Cinta Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita, dalam keadaan seperti apapun kita. Cinta Tuhan, kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas di dalam kehidupan kita. Ada seorang tokoh bernama dokter dari psikiater. Dia mengungkapkan katanya begini, cinta menyembuhkan orang lain, ya, baik mereka yang memberi ataupun yang menerima. Maksudnya begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memberikan cinta, ya, maka orang yang tidak memiliki cinta itu mereka akan mengalami kesembuhan. Amin. Ada banyak anak-anak tidak mengalami rasa cinta, mungkin orang tuanya tinggalkan, tetapi ketika Bapak Ibu memberikan rasa cinta kepada mereka, maka cinta Bapak Ibu itu akan menyembuhkan mereka. Amin Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu juga, karena cinta Tuhan, ketika Bapak Ibu memberikan cinta kepada orang lain, maka orang lain juga akan mengalami kesembuhan. Amin. Baik yang menerima maupun yang memberi. Ya, itu luar biasa perkataan ini. Ya, coba kita buka di dalam Yohanes, 2 Yohanes Bapak Ibu. Masih ada waktu ya Bapak Ibu. 2 Yohanes pasal 1 ayat ke-6b. Coba satu orang baca. 2 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-6b. Silakan Bapak Ibu. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari Muhammad. Amin. Ya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, ya, sebagaimana telah kamu dengar. Dan kita sudah dengar kasih Tuhan supaya kita menghidupkan kasih itu.
di dalam diri kita. Ya, Bapak Ibu. Kasih itu kalau bahasa aslinya itu ada dibagi 4. Ada namanya kasih agape, ya, kasih yang tanpa syarat, yaitu berasal daripada Tuhan itu sendiri. Ada namanya kasih eros, ya. Nah, kasih eros ini adalah antara istri, ya, dan suami atau pasangan. Terus ada lagi namanya kasih strongge, itu kasih yang terutama mengasihi anak dan orang tua. Terus ada namanya kasih filia tadi, ya, kasih terhadap persahabatan. Itu kasih-kasih. Tetapi Tuhan mau di dalam kehidupan kita supaya kita memiliki kasih berasal daripada Tuhan itu sendiri. Kasih yang tidak menuntut, kasih yang tanpa memberi imbalan, kasih balas. Ada orang kasih juga ketika dia sudah mau kasih ke seorang, harus kasih juga ke saya. Nah, itu bukan berasal dari kasih Tuhan. Kasih Tuhan dia tidak menuntut. Kalau Bapak Ibu mau mengasihi orang lain, ya, Bapak Ibu tidak perlu menuntut, ya, gitu. Karena Bapak Ibu sudah memiliki kasih daripada Tuhan. Ada orang yang memiliki kasih, memberikan kasih kepada orang lain menuntut. Nah, itu jadi pertanyaannya, ya, dalam kehidupan kita. Mari ketika kita mengasihi seorang, jangan kita menuntut. Ya, sama juga suami istri. Kalau yang sudah pacaran, kalau dia mengasihi, nah kalau cuman orang pacaran pasti banyak menuntutnya, ya kan? Yang anak-anak muda, ya, pacarnya minta, oh saya yang beli inilah, dan berbagai macam, suka menuntut, ya kan? Tetapi kalau kasih daripada Tuhan tidak menuntut. Dia selalu memberi yang terbaik. Amin. Ya, ketika kita minta kepada Tuhan, tidak mungkin Tuhan yang baik. Ya, kita mau minta roti terus Tuhan kasih batu, tidak mungkin, ya kan? Tapi Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Amin. Dia memberi bukan menuntut, ya, tapi dia memberi dengan kerendahan hati, ya. Maka Tuhan Yesus datang ke dunia, dia bukan untuk menuntut kita. Kamu harus begini. Cuman agama yang mengajarkan kamu harus begini. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah menuntut. Pernah Tuhan Yesus menuntut Bapak Ibu untuk datang ke gereja? Enggak. Ya. Itulah kasih Tuhan. Satu tip lagi, ada seorang Bunda Teresa yang luar biasa yang kita kenal, ya, yang kasihnya luar biasa. Dia katakan begini, hal yang baik yang Anda lakukan hari ini, ya, mungkin saja dilupakan esok. Sekalipun begitu, berbuatlah baik apapun yang terjadi. Amin, Bapak Ibu. Ya, kadang kita mengasihi orang lain, ya, kadang orang melupakan kebaikan kita, ya kan? Makanya di sini Bunda Teresa katakan, berbuat baiklah apapun yang terjadi. Baik orang menolak kita, kalau kita sudah memiliki kasih Tuhan, Tuhan Yesus juga sama. Walaupun dia ditolak, tetapi dia tetap menunjukkan kasihnya. Amin. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan. Walaupun kita di dunia pekerjaan ditolak orang, ya kan? Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah menolak Bapak Ibu. Pernah gak Bapak Ibu datang ke gereja ditolak? Ini bahaya lagi kalau Bapak Ibu datang ke gereja ditolak, bahaya, ya kan? Pertanyaan dari gereja, tidak mungkin, ya. Ketika Yesus sudah mengasihi kita, dia tidak pernah menolakkan kita. Walaupun kita jatuh bangun di dalam dosa, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ya, walaupun kita jatuh bangun, manusia, dunia bisa menolak kita, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah menolak kita. Ketika kita jatuh di dalam dosa, berulang kali kita jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah menolak kita. Itulah kasihnya Tuhan luar biasa. Ya, mengasihi diri kita sendiri ada berapa hal? Ada 4. Ya, saya akan kasih. Mengapa kita harus mengasihi diri kita sendiri? Nah, karena apa? Kasih itu adalah perintah. Katakan perintah. Ya, kalau kita mengasihi itu adalah perintah Tuhan. Ya, kalau kita untuk mengasihi diri kita, masa saya bilang, ada nggak Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengasihi diri sendiri tulis di perintah? Nggak ada. Cuma kita mengasihi orang lain itu ada perintah karena Tuhan. Ya kan? Coba kita buka firman Tuhan tetap tadi di dalam 2 Yohanes pasal 1 bagian 6a. 2 Yohanes
pasal 1 ayat 6a. Tuhan di sini katakan, dan inilah kasih itu, bahwa kita harus menuruti perintahnya. Kata harus di situ tidak ada toleransi, harus, wajib, ya kan? Harus hidup menuruti perintahnya. Perintah siapa yang Bapak Ibu turuti? Perintah agama atau mau menuruti perintahnya Tuhan? Amin Bapak Ibu. Tuhan ajar kasihlah, berarti itu adalah perintah daripada Tuhan, bukan perintah daripada manusia. Ya, kita mungkin tidak akan selalu bisa mengontrol emosi kita, dan Tuhan pun tidak mungkin selalu memerintahkan kita untuk melakukan segala sesuatu. Bayangkan jika Tuhan selalu memerintahkan misalnya kepada seorang anak nangis, tiba-tiba Tuhan katakan bersenang-senanglah. Tak mungkin kan? Ya, Bapak Ibu. Kasih itu adalah perintah daripada Tuhan. Ya, tinggal Bapak Ibu terapkan di dalam kehidupan kita. Apakah kasih daripada Tuhan itu menonjol, atau kasih dari cinta dari dunia yang selalu menonjol dalam diri kita? Ya, Tuhan memilih supaya kita sendiri yang punya inisiatif untuk melakukan, ya, untuk mengasihi, ya, mengasihi seseorang, ya, jangan ada paksaan Bapak Ibu. Ya, kita mengasihi seseorang itu harus dengan ketulusan yang bersumber daripada kasih Tuhan itu, ya. Tuhan mau kita mengasihi orang lain lebih dahulu tanpa harus, ya, diperintah, ya. Jangan diperintah-perintah dulu baru mengasihi, ya. Karena Tuhan sendiri sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Tidak perlu lagi kita, mari kita semuanya berbuat baik, ya kan? Ya. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan itu adalah kasih, ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan sampai segenap akal budimu, ya. Kasihlah kepada manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kalau kita kembali kepada perjanjian lama, 10 hukum itu susah kita lakukan. Makanya Tuhan Yesus hanya menggenapi menjadi 2. Iya, itu. Menggenapi menjadi 2. Kasih Tuhan dan kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Yang kedua, kasih adalah pilihan. Ya, kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14, Bapak Ibu. Kasih itu adalah pilihan. Yang sudah ketemu, silakan baca. 1 Korintus pasal 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Amin. Kejarlah, ya kan? Kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia. Ada berapa karunia-karunia? Ada sukacita, damai, ada kasih dan berbagai macam, ada lemah lembut dan berbagai macam. Ya. Kejar. Kejar itu berarti adalah suatu tindakan, ya. Kita membuat pilihan, ya. Begitu hanya dengan kasih. Mengasihi adalah pilihan kita. Amin. Pilihan, ya. Kita diberikan untuk mengasihi atau tidak, itu adalah pilihan Bapak Ibu. Bapak Ibu untuk mengasihi istri itu bukan pilihan, ya. Hanya pilihan Bapak Ibu. Untuk tidak mengasihi seseorang itu adalah pilihan Bapak Ibu. Untuk datang ke gereja itu adalah pilihan Bapak Ibu, ya. Untuk memberi perpuluhan itu adalah pilihan Bapak Ibu. Untuk memberi persembahan itu adalah pilihan Bapak Ibu, ya. Tetapi pilihan kalau kita mengasihi, memberi, itu adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Amin. Ya. Kasih itu adalah pilihan. Oke, yang ketiga, saya tidak panjang. Kasih adalah tindakan. Nah, kita buka firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat ke-18. Bapak Ibu catat-catat poinnya. 1 Yohanes pasal 3
ayat yang ke-18. Yang sudah silakan baca. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Yaitu anak-anakku, marilah, ya kan? Kita mengasihi bukan dengan perkataan tetapi dengan kok kecil sekali perbuatan. Banyak orang katakan aku mengasihi adalah mengasihi lebih sungguh. Katanya mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Katanya mengasihi lebih sungguh. Tetapi sedikit saja disinggol sampai 7 keturunan saya tidak memaafkan kamu. Bahaya lagi, ya kan? Saya harap doa di sini tidak ada seperti itu. Amin. Kasih Tuhan selalu memancar dalam kehidupan kita. Ya. Harus ada tindakan perbuatan di dalam hidup kita. Jangan cuma sekedar ngomong, bicara, tapi tindakan kita tidak ada. Katanya mau mengasihi, tapi buktinya tidak ada. Makanya kasih itu adalah tindakan. Ya. Yesus sungguh-sungguh mengasihi, ada tindakannya. Manusia yang berdosa, ya kan? Yesus datang ke dunia, itu adalah tindakannya Tuhan untuk memulihkan keadaan manusia yang berdosa. Ya. Makanya kasih itu harus ada tindakan, perbuatan yang nyata kita tunjukkan. Kita kalah dengan tetangga-tetangga kita, kasihnya luar biasa, tetapi kita sebagai anak Tuhan, pertanyaan di dalam kehidupan kita, mana sih kasih kita? Lihat kiri kanan tetangga kita, sesama kita seiman kekurangan, kita tidak mau menolong, kita tidak mau membantu, ya. Padahal kita punya kelebihan, punya kelimpahan, tapi kita tidak mau menolong sesama kita. Jadi pertanyaan, kasih kita di mana? Makanya harus ada tindakan perbuatan kita. Ya. Saya waktu di Malang dulu, ya, ada orang minta sesuatu, uang, tapi ada kegerakan dalam hati kita, harus kasih. Kita tidak bisa menahan kalau Tuhan suruh kita mengasihi orang lain. Ya. Waktu saya di Papua juga sama, Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau orang, saya tanya dulu, kalau kamu minta sesuatu saya dengan uang, kalau kamu tidak mempergunakan dengan baik, saya tidak akan kasih. Saya tanya, kamu pergunakan untuk apa? Kalau untuk merokok, untuk apa? Berarti sama saja kita mengizinkan orang untuk merusakkan dirinya, ya kan? Tapi kalau dia mempergunakan sesuatu yang kita berikan dengan baik, maka itu lebih baik, ya. Kita menunjukkan kasih Tuhan, ya. Nah, setiap hari Tuhan menyediakan kesempatan supaya kita bisa menunjukkan kasih ke semua orang di sekitar kita. Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk kita mengasihi lebih dulu, karena Tuhan sudah terlebih dulu mengasihi kita. Amin. Bapak Ibu, jangan menutupi kasih Tuhan dalam diri kita. Ya, ketika kita punya kelebihan, kasihlah kepada orang lain. Ya. Saya belajar dengan istri saya. Ketika ada kekurangan, ya, dia suka memberi kepada orang lain. Aduh, kita juga butuh, kenapa dikasih ke orang? Karena di dalam hati kita butuh, tetapi kalau Tuhan mau mengasihi untuk kita memberi ke orang lain, jangan Bapak Ibu tahan. Amin. Ya, walaupun itu kita butuh, ya, tetapi kita harus kasih. Kalau memang Tuhan suruh kita untuk mengasihi orang lain, jangan ditahan, Bapak Ibu. Ya, Tuhan Yesus tidak menahan kasihnya untuk kita, ya, justru dia mati di atas kayu salib karena dia sangat mengasihi kita. Makanya jangan Bapak Ibu tahan dengan kasih ketika Tuhan suruh Bapak Ibu untuk mengasihi kepada orang lain yang sangat membutuhkan, ya. Yang keempat, yang terakhir, kalau sudah kata terakhir, Bapak Ibu sudah goyang kiri kanan, ya. Yang terakhir adalah kasih adalah komitmen. Yang pertama apa? Perintah. Yang kedua, pilihan. Yang ketiga, tindakan. Yang keempat,
Komitmen, nilainya 100 Bapak Ibu. Ya, komitmen, katakan komitmen. Ya, ketika ada perintah, pilihan, tindakan, maka harus ada komitmennya Bapak Ibu. Kalau cuma tindakan, kalau Bapak Ibu tidak memiliki komitmen, itu susah. Sama juga seorang yang sudah menikah harus memiliki komitmen. Menikah seumur hidup. Itu adalah komitmen Bapak Ibu. Ya, itu komitmen. Kalau baru tindakan itu belum. Harus ada komitmennya. Kita mengikuti Tuhan juga harus ada komitmen. Walaupun dunia bisa berubah, tapi saya tetap mencintai, mengasihi Yesus. Amin. Walaupun krisis ada di tengah-tengah dunia, tetapi saya tetap mengasihi Tuhan. Itu adalah komitmennya. Ya, itu. Kita buka firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 16b. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 16b. Coba, sudah tampil? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah. Amin. Luar biasa. Allah adalah kasih itu. Kasih. Agape, kasih tidak bersyarat, ya. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ya ini luar biasa. Siapa yang berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Tuhan. Kalau kita tidak memiliki kasih daripada Tuhan, kita jauh daripada Tuhan. Maka Tuhan tidak ada di dalam diri kita. Ya, tapi di sini firman Tuhan, Allah ada di dalam kita. Katakan, undanglah Tuhan ada di dalam diri kita. Undanglah Tuhan, kasih Tuhan ada di dalam diri kita, supaya Tuhan tetap tinggal di dalam hidup kita. Di rumah, ya, di rumah tangga, pekerjaan, dimanapun, undanglah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Jangan mengundang Tuhan hanya di gereja, Tuhan ada di gereja ini, tetapi di luar juga Tuhan juga tetap ada di dalam kehidupan kita. Amin. Banyak orang ketemu Tuhan itu di gereja, ya, tetapi di rumah tidak ada gereja, ya, di pekerjaan tidak ada gereja. Kita hidup adalah hidup yang terbuka, dilihat orang. Makanya kasih itu terus terpancar, ya, di dalam kehidupan kita. Komitmen di dalam Tuhan. Biarlah kasih Tuhan tetap di dalam diri saya. Amin. Di rumah tangga saya, pekerjaan, dimanapun kasih Tuhan ada. Ya. Ayat yang terakhir Bapak Ibu, 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 8. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Coba baca bersama-sama. Barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal sebab Allah adalah kasih. Amin. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Ini luar biasa. Kalau kita tidak mengasihi, berarti sama saja kita tidak mengenal Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kalau merenungkan firman Tuhan ini luar biasa. Ya, sebab Allah itu adalah kasih. Kalau kita tidak memiliki kasih Tuhan dalam diri kita, berarti kita akan Tuhan tidak mengenal hidup kita. Ya, makanya kasih Tuhan itu terus ada dalam diri kita. Situasi apapun tetap ada saja kasih Tuhan. Ya. Ayat yang terakhir oleh Bapak Ibu, 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Ini paling ayat terakhir. 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ada amin? Ini ayat terakhir. Barang siapa yang takut, jawab Bapak Ibu, iya. Kok tidak kompak? Barang siapa yang takut, iya. Terus, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ya. Kalau kita memiliki ketakutan, maka kasih Tuhan tidak sempurna dalam diri kita. Karena ketakutan itu terus membawa kita, apalagi di masa-masa pandemi ini.
Kadang ketakutan itu terus mengejar kita. Takut beginilah dan berbagai macam. Itu yang menghantui kehidupan kita. Ya Bapak Ibu, saya juga sering kalau keluar, aduh istri saya cerewet lagi sedikit cuci tangan, ya kan? Takut virus dan berbagai macam. Nah, sudah membuat begitu rasa hati kita juga hilang kasih Tuhannya. Ada ketakutan lagi, makanya memperkatakan hal-hal yang positif. Kalau Bapak Ibu ketakutan, kekhawatiran itulah akan menghancuri kehidupan kita. Tetapi ketika kita memperkatakan kasih Tuhan baik, ya kan, pertolongan Tuhan Yesus baik, maka kebaikanlah itu akan menuntut kita. Ya, amin Bapak Ibu. Amin. Ya, kemurahan kebajikan Tuhan itu yang selalu menuntun setiap perjalanan kehidupan kita. Puji nama Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita. Ya, terus kasih Tuhan itu terus terpancar di dalam kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman ini, saya tidak memperpanjangkan kebenaran firman Tuhan, biar ada berapa poin yang saya sudah sampaikan ini tertanam menjadi komitmen. Saya harus mengasihi Tuhan walaupun dunia bisa berubah, ya kan? Walaupun istri saya bisa berubah, tetapi saya tidak pernah berubah karena kasih Tuhan. Amin. Walaupun di pekerjaan kita bisa berubah, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kehidupan kita harus bisa merubah keadaan orang lain. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah dunia yang dia merubah tradisi-tradisi orang Yahudi. Orang Yahudi, murid kamu kenapa tidak cuci tangan? Ya kan? Itulah Yesus mengubah tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan. Ya, lewat kehadiran kita, kasih Tuhan, kita harus mengubah ya suasana yang tidak baik, ketakutan. Ya, kita mengundang kasih Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian Dalamnya Kasih-Mu. Terima kasih. Hamba terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi Roh Kudus-Mu tidak terbatas dalam kehidupan. Biarlah kasih itu sempurna dalam kehidupan.
Mintalah kasih daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus itu tidak pernah berhenti berbicara ya Tuhan. Sempurnakan firman itu di dalam kehidupan kami. Ajari kami terus mengasihi Tuhan. Rumah tangga kami bisa berubah, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dunia bisa berubah, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami tidak mampu untuk membalaskan kebaikan, tapi pada saat pagi hari ini, nyatakan kehendak-Mu, rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Rumah tangga lepas rumah tangga, pekerjaan lepas pekerjaan. Anak-anak muda juga Tuhan memberkati mereka. Ajar kami terus memancarkan kasih Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Kasih mengalahkan ketakutan di dalam kehidupan kami. Kasih mengalahkan kekhawatiran di dalam kehidupan kami. Kasih mengalahkan sakit penyakit di dalam tubuh kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Seberapapun sidang jemaat Tuhan yang hadir pada saat pagi hari ini Tuhan, mereka pulang membawa kasih Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Apa terbatas ya Tuhan, biarlah pengurapan Tuhan terus ada di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Apa hebat kuasa Tuhan. Kuasanya bagi kita. Betapa hebat kuasa-Nya.
berkat-Mu dalam beribadah kami Tuhan. Sungguh Engkau mengasihi kami. Engkau menyingkapkan kebenaran-kebenaran firman Allah yang pada saat ini kami baru mengetahui betapa luasnya pengertian mengasihi diri sendiri. Seringkali kami ya Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya mementingkan diri sendiri atau cinta diri sendiri yang menjauhkan diri kami daripada Tuhan. Pada siang ini kami mengucap syukur terima kasih. Kami dapat belajar untuk mengasihi diri kami sendiri, untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, dan melakukan apapun yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Biar kami juga tetap memelihara iman yang kami miliki dan tetap taat kepada setiap perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Oma Masih yang sedang berduka cita pada saat ini. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan bagi keluarga almarhumah Oma Masih. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah segala sesuatu yang akan mereka rencanakan acara berita duka cita ini, biar Tuhan juga dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Kami serahkan segenap kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa bagi mereka yang dalam keadaan sakit. Engkau mengetahui di mana mereka berada pada saat ini. Jika mereka ada di rumah, Tuhan jamah mereka. Seandainya mereka juga ada di rumah sakit, Allah akan menjamah mereka. Sembuhkanlah, dan kami percaya sesuai dengan firman Allah. Kami bertindak dalam nama Yesus. Kami katakan mereka disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan beserta dengan kami, dan kami percaya Tuhan beserta dengan kami sampai kesudahan zaman. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera anugerah berkat Allah, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus kita terima mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.